Di segmen sebelumnya kita sudah membahas soal kita dibuat ragu, ini mana yang benar sih data yang disampaikan ke kita sebagai calon pemilih yang akan memilih yang terbaik di antara kedua kandidat presiden. Saya beri kesempatan kepada Pak Misbakun untuk kalau ada yang mau diluruskan soal data tadi, bagian yang mana seharusnya yang benar disampaikan ke publik? Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, data yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah data yang valid dan tervalidasi. Dan itu sahih menurut negara. Kalau kemudian mereka men-challenge dengan data yang lain, data dari LSM dan sebagainya, LSM bukan. Departemen Kehutanan tadi. Data yang sifatnya seperti Kementerian itu. Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Ya, Kehutanan. Jangan kemudian itu diadu-adu. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa soal tadi Mas Ferry menyampaikan soal Jepang. Jepang dia datang ke pemerintahan Jepang mengkonfirmasi itu dalam rangka apa? Kita juga harus tahu. Karena apa? Kita juga harus tahu bahwa pemerintah ketika memutuskan Cina sebagai pemenang tender kereta cepat Jakarta-Bandung itu dengan alasan yang masuk akal dan rasional sebagai sebuah proyek. Begini, ide mengenai kenapa Indonesia butuh kereta api cepat. Karena apa? Jakarta-Bandung sudah ada kereta api biasa, ada jalan tol, sudah ada jalan biasa. Tetap saja macet? Tetap aja macet. Kita butuh pilihan. Dan Indonesia maju itu harus mempunyai simbolisme kemajuan itu. Jakarta-Bandung perlu ada kereta cepat, Jakarta-Surabaya perlu ada apa, sehingga masyarakat diberikan pilihan. Ada pesawat terbang, ada kemudian jalan tol yang terkoneksi sampai seluruh Trans Java dan sebagainya. Kita memilih itu. Kalau kemudian 02 mempunyai ide dan gagasan yang berbeda, silakan didetailkan. Gagasan yang baru? Saya menarik. Saya ingin menyampaikan. Saya tambah. Detailkan kepada rakyat dan sampaikan. Kalau Anda mengkritisi, silakan mengkritisi. Itu adalah hak Anda sebagai seorang oposisi. Tapi kemudian ide dan gagasan besar bahwa pemerintah melakukan sesuatu dan itu ditawarkan dan dikerjakan, silakan. Dan kita dengarkan sudah Pak Miftah kerjakan ya. itu semua. Dan Anda tidak bisa kemudian menjadikan ide dan gagasan itu dibandingkan dengan pelaksanaan proyek yang sifatnya Pak Miftah gantian sekarang ya, gantian. Tagline Indonesia Maju. Maju itu mengandalkan sains and teknologi oleh bangsa sendiri. Tapi enggak, dibangun LRT teknologi Cina, dibangun MRT teknologi Jepang. Kalau kita memang Indonesia maju, teknologi produk bangsa kita sendiri dong. Memang kita punya. Bagaimana Inka? Kita harus kembangkan Inka. Research and Development kita tingkatkan yang jadi lagi rame belakangan ini. Dan saya mau nambahin lagi nih Pak Joni Plate. Ada tambahan lagi nih. Enggak, saya Contoh Mas betapa Miftah, saya bukan mau gerasa motong. Mas Miftah, saya bukan mau motong. Itu ada enggak divisi misi soal bagaimana LRT dan sebagainya itu ada enggak divisi misi Anda sebagai aksi tindak? Iya enggak? Jangan kemudian Anda mengarang sendiri, itu aja. Gantian Itu. dulu. Kita bicara tentang visi misi presiden loh, bukan visi misinya Miftah. Lanjut. Itu. Soal gerasa gerusu, itu media menginvestigasi. Banyak kecelakaan kerja terjadi di proyeknya Pak Jokowi. Ada satu lagi contoh betapa gerasa gerusunya. LRT Bogor Jakarta Pak Joni Plate. Sudah dikerjakan tanpa ada kontrak. Dan memang tidak ada studi yang mendalam. Dan diputuskan di sidang kabinet yang mengerjakannya BUMN Karya bukan operator kereta api. Jadi memang ini yang dikritik gitu loh. Bagaimana kita mesti proper dalam menjalankan pekerjaan, pelaksanaan proyek-proyek pemerintahan ini. Jangan karena ada target politik, harus selesai sebelum pemilu, ingin kita pamerkan kepada khalayak sebagai prestasi politik. Kita mengurangi kualitas pengadaan pekerjaan kita. Gini, konstruksi LRT-nya itu adalah konstruksi. Kenapa harus operator kereta? KAI nggak bisa mengerjakan konstruksi kereta. Kalau nanti kemudian itu selesai dan operasinya itu dikerjakan oleh operator kereta itu berbeda. Konstruksinya yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Loh, apa salahnya mereka mengerti soal konstruksi dan bagaimana membebaskan lahan, bagaimana membangun konstruksi layang dan sebagainya, membangun cakar ayam, itu konstruksi. Loh, kenapa kritiknya itu kemudian menjadi kritik pelaksanaan proyek, bukan ide besar bagaimana menuju Indonesia maju gitu loh. Tadi ini, saya. Loh, ini Anda ini kritikus oposisi pelaksanaan proyek apa politisi yang mengkritik kebijakan negara? Pak Misbakun gantian. Saya belum ngomong loh, Christian. Nanti saya kasih kesempatan Pak Joni. Pak Misbahun tenang, dengarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto bahwa beliau Pak Prabowo senang dengan niat untuk membangun infrastruktur. Tetapi bahwa dengan strategi yang berbeda katanya. Kritik terhadap biaya infrastruktur LRT, MRT yang
lebih besar dibandingkan biaya membangun LRT, MRT di beberapa negara-negara di Asia dan di beberapa negara-negara yang di kawasan yang lain. Nah, menurut saya kalau kemudian Pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa sebaiknya proyek infrastruktur itu kalaupun dibangun dengan persiapan perencanaan yang lebih baik. Bukan seperti ini. Ini belum kita bicara tentang beberapa korban nyawa yang kemudian jatuh. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Miftah tadi soal proses. Iya, jadi menurut saya sebenarnya Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan sesuatu dengan cara yang Oke, Pak Ferry sekarang gantian tapi ya. kalau kemudian dikritik Pak Joni terus dulu. kemudian cara membalasnya seperti ini, menurut saya ya akhirnya kita jadi tahu bahwa memang Belum selesai sudah salah, kemudian tidak mau dipersalah. Oke, Nah, Pak sekarang Joni. giliran saya ya. Ferry sudah banyak sekali Ah. ngomongnya. Kita ini ingin mencari presiden direktur apa presiden Republik Indonesia. Kita sedang mencari presiden Republik Indonesia. Dan Pak Prabowo tadi malam mengakui banyak sekali, 5-6 kali mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu dilakukan dalam track yang betul, arah yang betul, dilaksanakan dengan betul. Apa makna dari ungkapan itu? Makna dari ungkapan itu adalah Pak Jokowi, kamu telah melaksanakan hal dengan benar dan konstituen silakan meneruskan Pak Joko Widodo untuk memerintah lagi. Itu aja maknanya. Bukan begitu. Itu aja maknanya. Yang diperdebatkan ini, yang diributkan oleh Ferry dan Miftah adalah apa? Saya selesai dulu, kamu lama tadi ngomong. Yang diperebutkan yang disampaikan oleh Ferry dan Miftah adalah hal-hal yang teknis, hal-hal yang sifatnya di tingkat mikro, contoh-contoh kecil. Kita perlu presiden yang punya gagasan besar. Dan gagasan besar itu ada pada Pak Joko Widodo dan di-endorse oleh Pak Prabowo. Itu tadi malam, nonton lagi, tinggal putar kembali apa yang disaksikan kemarin di debatnya. Itu saja. Berpikir seperti itu. Kalau saya justru ini soal perwatakan anak manusia. Pak Prabowo memperlihatkan wataknya. Sesuatu yang baik dia praise. Tapi dia ketika sesuatu yang dia kritik-kritik, kita nggak lihat ada di jagoannya Pak Prabowo. Oke, bicara soal kritik, semalam kita sempat dengar Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Prabowo ternyata punya hak guna usaha belakangan diklarifikasi. Hak guna usaha HGU atas tanah yang jumlahnya sih detil disampaikan oleh Pak Jokowi. Jumlahnya ratusan ribu hektar, 340 ribuan hektar katanya. Itu kira-kira seperti apa kita elaborasi sesaat lagi di Dua Arah. Kami akan kembali untuk Anda.